billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qauluhu, perkataan pengarang, ayyasluk bisukunil kafi lidarurati, dengan disukunkan kafnya karena kebutuhan syair. Kita masih membahas pada bait man rama ayyasluk, asalnya ayyasluka, man disukunkan. Tariqul awliya falyahfazan hadzal wasaya amilan. Siapa yang ingin menempuh jalannya para wali, maka hendaknya ia benar-benar menjaga dan mengamalkan wasiat-wasiat ini. Lalil jazmi, tidak dijazamkan, bi'an kaqauli syairi, sebagaimana perkataan penyair, min bahri tawili, dari bahar tawil. Uhadziru an ta'lam biha fataraddaha fatatrukaha thiqlan alayya kama hiya. Syahidnya, uhadziru, aku bersiap, an ta'lam, engkau mengetahui, biha, dengannya. Asalnya anta'lama, cuma disukunkan daruratan. Fataraddaha, lalu engkau mengembalikannya. Fatatrukaha, dan engkau meninggalkannya. Siqlan alayya, karena berat bagiku. Kamahiyya, sebagaimana berat baginya. Wa nusiba, dan dibaca nasab, fatatrukaha, wa kadza fataruddaha, karena pakai an yang tadi, antaruddaha, antatrukaha, cuman ta'lamnya saja dijazam, disukunkan sebab darurat. Wa huwa ma'tufun ala ta'lam, dan dia diatofkan atas lafaz ta'lam. Dalilun, sebagai dalil, ala anna ta'lam, atas bahwasanya lafaz ta'lam sukina, dibaca sukun. Darurati, sebab kebutuhan syair. La annahu majzum, bukan karenanya dijazamkan. Ma'an tidak bisa menjazamkan, dia ambil nasab. Ya, meskipun sukun tetap saja dia menasabkan, cuma karena darurat jadi sukun. Wa dhamirul mustatiru, sedang dhamir yang tersimpan, fi ta'lam, pada lafaz ta'lam, yarji'u ila basinati mahbubati syair, kembali kepada wanita cantik yang dicintai oleh penyair. Allazi huwa jamilun, yang mana ia indah, cantik dari kekasihnya. Allazi huwa jamilun, yang mana penyairnya itu tampan, sama-sama. Wa dhamirul barizu, sementara dhamir barisnya, fi biha, pada lafaz biha, jadi itu anta'lam biha, yarji'u ilal hajati, kembali pada sebuah hajat. Wa yajuzu ayyuhkama ala qawlihi, dan boleh ditetapkan atas perkataannya, yasluk bi annahu majzumun bi an,
Dia dijazamkan dengan an binaan atas dasar ala anna ba'dul kufiyin, daripada sebagian ulama Kufah, wa Aba Ubaidah dan al-Imam Abu Ubaidah ajazal jazma biha, membolehkan jazam dengan an. Nah, itu pendapat sebagian ulama Kufah. Wa naqalahu al-Lahyani, dan menukilnya al-Imam al-Lahyani an ba'di Bani Sabbahin, dari sebagian suku Bani Sabbah, min Tabbata, dari kota Tabbah. Wa syahiduhu, dan syahidnya qaulu syair, perkataan penyair, min bahri tawil, dari bahar tawil. Idza ma ghaduna qala wildana ahliha ta'alau ila ayyatina as-saydu nahtibu. Idza ma ghaduna, apabila dia pergi, apabila kami pergi di waktu pagi. Qala, ia berkata, wildana ahliha, kepada anak-anak keluarganya, ta'alau, kemarilah, ila ayyatina, sampai ia mendatangi kami, as-saydu nahtibu, saat kami mencari kayu bakar. Qauluhu ghaduna, perkataannya lafaz ghaduna ay bukruna, itu di pagi hari. Wa nahtibu bi kasri qa'i ay najma'ul haqaba, artinya kita mengumpulkan kayu bakar. Huwa jawabul amri, sebagai jawab fi'il amrnya, ta'alau nahtibu, gitu. Teriaklah, minta tolonglah, kemarilah saat kami mencari kayu bakar. Nah, ini permasalahan bahasa atau nahwunya dari bait di atas. Minha, di antara ayil wasayatis ati 9 wasiat-wasiat itu. Jadi dikatakan siapa yang ingin menempuh jalan para wali, maka jaga dan amalkanlah wasiat ini. Ternyata ada 9 wasiat, 9 jalan yang mengantarkan seseorang kepada derajat kewalian. Nah, akan dilihat, dibahas satu-satu dari jalan itu. At-taubatu, jalan yang pertama adalah taubat. Orang yang ingin menempuh jalan kewalian mesti dari taubat dulu mulainya, istighfar. Ya, sebelum dia ibadah-ibadah, dia riyadhah, mujahadah, wirid-wirid, kebaikan-kebaikan lainnya, cuci dulu tempatnya, itu hatinya bersihin dulu. Seorang wali tidak ada yang hatinya kotor, semuanya sudah bersih, sebab didahului dengan jalan taubat ini. Jadi bukan langsung geber ibadah aja, jadi dulu rapihin hatinya, nafsu-nafsunya diperangin semua. Wahia salah satu aksamin, dan taubat ini terdiri dari 3 macam. Awaluha, yang pertamanya adalah at-taubatu, penyesalan. Wa awsafuha, dan pertengahannya al-inabatu, ketaatan. Wa akhiruha, dan yang terakhirnya al-aubatu, kesucian. Jadi dari taubat, penyesalan, lalu sampai inabah, dia berbuat taat, terakhir al-aubah, suci dari dosa-dosanya. Orang harus membersihkan dirinya dulu, itu taubat. Nafsu-nafsunya yang ada 7 diperangi, mulai dari ammaratun bisu sampai nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, semuanya diperangi, itu dulu. Ya, ada yang puluhan tahun baru rapi, baru bersih. Buat nyuci hatinya doang, buat besar, ya, itu dirinya butuh puluhan tahun. Enggak apa-apa, nanti kalau udah bersih, dibaca bismillah sekali, jadi udah bersih. Kalau kita kan sampai bubusnya juga, ya, kagak turun-turun tuh, hujan kagak turun-turun. Kalau dia nggak pakai sholat istisqa, nggak, man bilang aja, jangan berhenti dah. Hatinya udah bersih. Cuman sampai kepada derajat tertentu capek, Bang. Wah, godaannya luar biasa.
semakin berat dia menjalani itu berarti semakin banyak dosanya, semakin banyak nafsunya. Perasaan lama banget nih baca la ilaha illallah 100.000 agar rapi-rapi, udah tahunan agar rapi-rapi. Ya berarti banyak tuh nodanya. Kayak kita nyuci baju aja, semakin banyak nodanya semakin lama kita nyucinya. Ada orang yang cepat, ya berarti bersih, hatinya kagak banyak kotorannya. Ada sih, ada yang namanya manusia, cuman enggak yang tebel, bukan penyakit hati, cepet aja deh seminggu rapi dibaca. Ya, kita temukan orang yang cepet, yang lama kita udah tahu. Ya, ada orang yang seminggu rapi deh. Karena memang tipis kotoran itu, nggak kemana-mana itu orang. Kalau nggak kemana-mana ya semakin jarang ketemu orang, semakin jarang dosanya. Cepet dia untuk mensucikan hatinya itu cepet. Aduh yang lama banget, puluhan tahun lo rapi-rapi, dia tebel dosanya, usah perangin terus. Ya, ini baru sentaran tinggal, itu ujiannya, dia nggak rapi-rapi. Nah, maka yang disebut riyadhah mujahadah itu perang. Kita tahu banyak, baca terus. Oh, sehari 10, sehari 100, sehari 1000, yang penting jangan ketinggalan. Ada yang pengen meninggal baru rapi, lagi sakaratul maut baru rapi, enggak apa-apa, udah bersih hatinya. Nah itu tergantung bagaimana kondisi seseorang terus. Nah, nanti setelah selesai biasanya itu orang mimpi. Dari 100.000 berapa yang diterima oleh Allah? Wah, saya cuma 100, saya cuma 1000, berarti tambahin lagi. Bukan sampai situ doang terus kelar, enggak. Udah baca 100.000, masih banyak nafsunya, putar lagi dari awal. Ya, kalau kata orang mikroled itu red yang kedua tuh. Ya, apa bahasanya? Ya, lap yang kedua. Jadi bukan itu hatam selesai, enggak, lihat nih, masih banyak ya, lalu masih ya, baca lagi begitu. Nah nanti kalau udah bersih baru inabah. Inabah itu taat. Ya, gelas kan kalau udah bersih kita mau kasih air apa juga nikmat kita minumnya. Kasih air putih enak, kasih teh enak. Kan gak pernah teh, jadi gak tahu enak. Kasih kopi enak, putih aja. Gelasnya bersih, jadi kita minum apa aja enak. Coba kalau gelasnya kotor, dia beli kopi yang ada anak sekarang sampai ratusan ribu tuh. Ini gak tahu tuh kopi apa itu modelnya. Gelasnya kotor, ya enak dari mana? Kecu mulu, tahu kecu. Gelasnya kotor. Nah begitupun hati. Dia doang ke 10 lembar, baca bismillah doang, jadi aja. Hatinya bersih. Ya. Kalau dia hatinya kotor, di doanya sebuku juga, ya sama begitu analoginya. Nah itu inabah. Baru setelah itu Allah suci dari kesalahan, dari dosa-dosanya. Jadi ya thariqatul auliya syaqqah, ya, jalannya para wali itu susah, berat, banyak sekali rintangan dan godaannya, terutama pada ya, tingkatan yang pertama ini, tingkatan orang-orang yang bertobat. Faman taba khaufal uqubati, siapa orang yang bertaubat karena takut siksaan, fahuwa sahibut taubati, maka ia adalah pelaku taubat tersebut. Wa man taba roja al masubati, dan orang yang bertaubat karena berharap pahala, fahuwa sahibul inabah, maka dia orang yang melaksanakan ketaatan. Wa man taba hifzan au qiyaman bil ubudiyati, orang yang bertaubat karena menjaga dan mendirikan penghambaannya, la rohbatan fit sawab, bukan berharap pahala, wala rohbatan minal iqab, juga bukan takut karena siksa, fahuwa sahibul aubati, maka orang tersebut yang memiliki kesucian. Hafadahu Syekhu Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Maghribi, menjelaskan yang demikian Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Maghribi. Taubat itu bukan cukup sekali, terus harusnya istighfar itu zikir yang paling rutin kita lakukan, sebab manusia tempat salah dan dosa. Tidak ada satu hari itu lepas dari kesalahan, tidak ada, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, ada.
Mestinya kita zikir tuh setiap hari minimal 10 ya. Kalau bisa tambahin 20, 50 istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kadang istighfar kita bukan buat minta ampun atas dosa kita itu, bukan. Istighfar kita minta ampun dari istighfar yang sebelumnya. Kita istighfar, habis itu berbuat salah, berarti kan bohong istighfar. Lalu kita istighfar yang kedua, sebenarnya itu istighfar kedua buat mohon ampun istighfar yang pertama, bukan buat mohon ampun dosa yang sebelumnya, bukan. Ini belum rapi yang ini. Ya, yang kedua kita habis istighfar buat salah, ya kan bohong lagi itu tobatnya. Dia istighfar buat ngistighfarin yang kedua. Sebenarnya dosanya belum kita minta ampun ini. Kita baru minta ampun dari dosa habis istighfar buat salah gitu. Nah terus sampai akhirnya ya kita mengakui memang kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kita mendapatkan ampunan. Utlub mataban bin nadamati muqri'a wa bi'azmi tarki dzambi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adamiyyi wa li hadhihi al-arkani far'a wa kamila. Utlub carilah mataban derajat taubat. Ini derajat yang pertama dari jalan para wali, derajat taubat. Bin nadamati dengan penyesalan, muqli'a dan dengan mencabut dosa yang dilakukan. Wa bi'azmi tarkil dzambi dan berkeinginan meninggalkan dosanya fi mastaqbala dari zaman yang akan datang. Wa bara'atin min kulli haqqil adami dan dengan membebaskan hak-hak anak manusia. Wa li hadhil arkani dan karena rukun-rukun taubat ini far'a jagalah wa kamila dan sempurnakanlah. Yang disebut rukun-rukun taubat ada 4. Kalau salah satunya tidak dilaksanakan, terjadi taubatnya. Mesti semuanya ada. Yang pertama nyesal. Kalau sudah nadamah nyesal, maka itu rukun yang pertama. Yang kedua iqla. Iqla itu dia menarik dari apa yang dia lakukan, yang tadinya perbuatan dosa. Yang ketiga azam. Dia berkeinginan untuk meninggalkan dosa itu di masa yang akan datang. Yang keempat, bebaskan hak anak Adam yang sekiranya masih ada di dia. Allah, saya ampun ya Allah, pernah nyolong duit anu, ya balikin, jangan minta ampun doang. Balikin berapa? 1.000, 5.000. Nah, 4 rukun ini yang menjadi taubat seseorang diterima. Ayyutlub ayyuhal mukallafa mataban. Tuntutlah wahai para mukallaf derajat taubat. Hala kaunika mutalabisan bin nadamati, hal keadaanmu terbalut dengan rasa penyesalan. Ala ma fata minal umuri, atas sesuatu yang lewat daripada umur, fil mukhalafati dalam melaksanakan kesalahan-kesalahan. Nah, kita ingat kesalahan-kesalahan terdahulu, nyesal untuk tidak melakukan itu lagi. Nah, itu rukun pertama, nadamah. Allah, saya nyesel dulu seperti ini, seperti itu. Nah, sebagai seorang hamba ya memang tugasnya adalah penyesalan karena dia lemah. Akuin kalau dia salah. Wahala kaunika muqli'an, dan rukun yang kedua hal keadaannya menghindar aniz dzambi dari dosa tersebut. Fil hali, saat itu juga, in kunta mutalabbisan bihi, apabila saat itu kamu sedang melaksanakannya. Ya Allah, saya nyesel melakukan itu. Pada hari itu dia masih berlaku dosa-dosanya, maka tinggalkan saat itu juga, dihindarkan. Ya, tapi nggak bisa ini lingkungannya seperti ini, ya keluar dari lingkungan itu, hijrah ke tempat yang lebih baik, yang mendukung dia untuk melakukan taat-taat, ibadah-ibadah. Awaziman, atau yang ketiga dia berkeinginan, maksudnya dalam keadaan ia ingin alal audi ilaihi, untuk kembali kepadanya, bi antatrukahu, dengan ia meninggalkannya, wa taquma fil hali, dan dia bangkit saat itu juga ala ahsanil halati, atas keadaan yang paling baik. Saya ingin
setelah ini untuk tidak melakukan ya, dia berusaha keras untuk meninggalkannya. Wa hala kaunika mutalabisan bi azmi tarkil dzambi, dan hal keadaanmu terbalut pada keinginan meninggalkan itu dosa. Ma'ishta, selama engkau hidup. Wa azmi alla ta'uda ila syai'in min qabihil adat, dan keinginan kamu agar tidak kembali lagi pada sesuatu yang bangsa kebiasaan-kebiasaan buruk. Wa hala kaunika mutalabbisan, dan hal keadaanmu terbalut bi bara'atil zimmati, dengan pembebasan tanggungan, min kulli haqqin adamiyyin, daripada setiap hak manusia, kamalin seperti harta, au faudin atau perjanjian. Yang terakhir, yang keempat, kita udah menyesal tidak akan melakukannya lagi. Yang kedua, kita mencabut dosa itu pada saat ini juga, kita berikrar tidak mengerjakan hal itu lagi pada saat ini dan yang akan datang. Tiga, berkeinginan keras untuk meninggalkan dosa-dosanya. Yang terakhir, kalau memang masih ada urusan dengan orang, rapihkan, selesaikan, bebaskan tanggungannya, karena yang demikian termasuk rukun taubat juga. Aidza ta'allaqa bit-taibi haqqun li adamiyyin, maksudnya apabila berkaitan kepada orang yang bertaubat haknya seorang manusia. Usturita tabri'atuhu, maka disyaratkan meminta pembebasannya. Kalau memang ada hak orang di kita lagi bertobat nih, tapi kita masih ada hak orang, minta pembebasannya. Kalau bisa gantiin, kalau nggak bisa minta halalnya buat orang. Nah, kita bertobat nggak begini, nggak begitu, kita ingat, oh iya, hak dia masih ada sama saya ya. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Ya selesaikan, mumpung masih di dunia. Umpama harta tadi, ada harta dia di kita, kembalikan. Umpama tidak ada, buat ngembalikannya minta halal. Nah itu caranya. Bi ayyu'addiyal mala, dengan dia menyerahkan itu harta, in baqiya, apabila memang tersisa. Kalau memang ada pada kita, ya, kasih kepada orang itu. Wa yahrama badalahu, dan dia berhutang penggantinya, intalifa, apabila rusak. Mohon maaf ya, hak kamu ada di saya, cuman saya belum ada nih buat ngegantiin, saya hutang dulu dah, nanti saya akan bayar kalau ada. Nah, itu ada berkeinginan untuk tobat yang benar. Aw yastahillal mustahiqqa, atau dia memohon pembebasan pada itu mustahiq, orang yang berhak menerimanya. Liyabra'ahu, agar dia membebaskannya, dan dia membebaskan juga memberikannya. Ya, dia mau gantiin duit gak ada, mau ngutang gak ada juga, ya mintalah. Ya, Pak Haji, dulu saya ngambil mangga Pak Haji 10 biji, umpama, ya, saya ambil tuh di Punan, mau gantiin gak bisa, mau ngutang gak bisa, ya minta halalnya, ya ngomong begitu. Nah, kalau seperti itu nanti namanya tabri'ah pembebasan. Di sini kita selesaikan. Kalau udah di akhirat, wah repot urusan. Ya, 10 mangga sama pahala yang sedang kita butuhkan untuk bertemu dengan Allah itu mahal, dan bayar itu. Ya, makanya mumpung di dunia ini, sekecil apapun usahakan agar tidak ada urusan atau masalah dengan orang. Wa yajibu ya'lamuhu, dan dia wajib memberitahunya, illa idza kana al-haqqu haddan, kecuali apabila haknya itu merupakan had hukum pidana. Falahus satru ala nafsihi, maka bagi dia boleh menutupi atas dirinya sendiri. Wala yajibu ala man sarqa malan, dan tidak wajib atas orang yang mencuri satu harta, waraddahu, lalu ia mengembalikannya, ayyukhbira bi annahu akhadahu sarqatan, ia mengabarkan bahwasanya dia mengambil itu harta dengan mencuri, nggak wajib. Umpama dulu kita ngambil, umpama dengan kita dah orang ya, ngambil mangga Pak Haji 10 biji, pohonannya dinaikin sama dia, diambil 10 biji. Kita mau tobat nih,
orang itu mau tobat, udah nyesel dan dia pengen ngelakuin lagi, udah pengen berubah, dia ingat, oh iya, saya harus kembalikan itu mangganya 10 biji. Kita nggak berkewajiban untuk memberitahu kalau kita pernah nyolong. Bawain aja ke rumah, bawain tuh mangga 10, nggak wajib kita kasih tahu. Ajinya ada mangga nih, cobain dah mana sekali. Padahal niat itu buat ngebalikin mangga dia, tumben lupa ya bener. Jadi rokok satu aja pelit bener, itu tumben-tumbenan mau ke rumah 10 biji mangga. Nah, boleh begitu kalau kita malu. Kan kalau kakek malu ngomong aja. Nah, dulu saya pernah ngambil 10 biji, wah ini harganya beda nih, mangga dulu mangga sekarang mahalan sekarang kata Pak Haji. Ya, Pak Haji ngerti banget duit lagi. Ya, kalau kita malu papa ngomong gitu, kagak usah dibilangin nggak apa-apa. Ya, ini ada mangga nih 10 nih, cobain manis enak kali. Wah, iya tumben bener ya. Dikasih duit lagi pulang, ya untung dia. Niat mau balikin duit colongannya, kasih duit. Nah, yang penting itu kita sudah memberikan dari apa haknya itu orang. Jadi nggak wajib kita memberitahu apa yang sudah diambil umpama. Yang penting adalah pengembalian itu. Fa'in matal mustahiqu, maka apabila orang yang berhak itu wafat, salamahu ilal warisi, ia berikan itu harta kepada ahli warisnya. Ya, datang ke rumahnya, udah meninggal itu Pak Haji, ada anak-anaknya. Ya, kita datang ke rumahnya, ya, ada mangga 10 nih. Ya tadi boleh kita kasih tahu, boleh juga ya. Yang penting kita berikan itu harta kepada yang punyanya. Nah, mangga 10 nih. Padahal niat itu bukan buat ngasih sedekah, emang buat ngembaliin punya dia. Nah, ini saya kasih kepada kamu sebagai ahli waris yang punya mangga ini kalau mau pengen dijujur. Fa'il lam yakun, apabila ahli warisnya kagak ada juga. Wan qata'a khabaruhu, dan terputus kabarnya itu ahli waris. Fa'ila qatin sifatin, maka berikan kepada hakim yang terpercaya, turbo siratuhu wa diyanatuhu, yang diridhoi, yang bisa diterima, siratuhu kepercayaan, dan diyanatuhu keberagamaannya. Ya, orang yang punya meninggal tuh Pak Haji, ahli warisnya nggak ada juga, nggak tahu kemana, terputus khobarnya. WA-nya nggak ada, HP-nya nggak ada, nggak bisa telepon, urusan 10 mangganya repot, bener emang begitu. Ya kalau buat ngembaliin orang, wah kita lihat, nah, ini kayaknya ada tua RT, tua RW terpercaya, ya, sampai tahu dia mengetahui, nanti dia bisa lacak, kita kasih ke dia. Kalau memang dia bisa kita percaya untuk ya mengambil amanah yang kita berikan. Fa'il lam yakun, maka apabila ya tidak ada juga hakimnya, kodinya, fa'ila alimin mutadayyinin, maka berikanlah kepada orang alim yang beragama, artinya orang alim yang dipercaya keberagamaannya. Ya, kasih kiai, Pak Hajinya nggak ada, ahli warisnya nggak ada, anak-anaknya, kodinya nggak ada juga hakimnya. Cari ustadz sekitar rumah mustahik itu, kiainya. Ya, kita bawain sebagai bentuk pengembalian hak yang umpama diambil itu. Ya, sudah. Fa'in ta'adzara sarafahu fil masalih. Para jamaah sekalian, insyaallah pada minggu depan, malam Selasa depan, kita akan tawakuf pengajian sementara dari pengajian malam Selasa yang rutin kita dan pada Isya, sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi malam Selasa, malam Senin depan tanggal berapa itu? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu kita tawafan. Kalau yang mau nyari daging sapi dari sekarang masih banyak tuh. Kalau nanti diumuminnya tawafan ya. Maksudnya ini pemberitahuan, semoga para jamaah bisa menghadiri pengajian terakhir sebelum Ramadan, sebab dikatakan al-ibratu
diharapkan masuk bulan Ramadan segar lagi, ya semangat lagi. Mudah-mudahan panjang umur semua, ketemu Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, ya, pikiran luas, ya, hati luas, kantong luas. Ramadan kan banyak banget bulan, ya, mau ini yang mau itu, ya kudu luas juga kan. Justru itu sumbernya, sumber pikiran luas dari situ. Kalau situ sempit ada sumpah, semuanya sumpah dah udah. Mudah-mudahan Allah kasih semua kita pada keberkahan.